Halo guys, welcome back to my channel di Bidu Kalisa TV. Nah, kali ini kita akan wisata terasering atau irigasi persawahan gitu. Jadi dia itu view terasering gitu. Di tengahnya ada kayak jembatan di tengah sawah. Kita ngelewatin tengah-tengah sawah yang view sawahnya itu yang berundak-undak kayak gitu guys. Nah, tapi untuk ke sana itu kita harus melewati jalan yang cukup terjal, yaitu jalan menanjak ini guys. Nah, kita kayaknya mau ke daerah sana tuh guys, yang bentuknya kayak undak-undak terasering-nya persawahan gitu guys. Nah, ini perjalanan menuju lokasi itu terjal ya jalannya ya. Dan kayaknya masih sepi banget karena ini masih pagi-pagi banget, jadi belum ada orang kesini. Ternyata untuk mencapai lokasi kita harus melewati taman ini dulu ya. Nah, nanti kita jalan nyusurin taman ini ke bagian belakangnya. Nanti di situ ada jalan lagi untuk menuju ke daerah teraseringnya itu. Ini tamannya kayaknya kurang terawat ya guys ya, bentuknya tuh nggak tertata, terus juga kotor, kurang menarik sih menurut aku taman ini. Ini aku mau menelusuri ke bagian belakang, mau lihat jalanan yang menuju ke wisata teraseringnya itu. Tapi setelah aku nyampe, ternyata jalanannya itu terjal banget. Kita bisa lihat sendiri tuh ya, bener-bener nukik ke bawah gitu. Jadi aku mikir-mikir lagi untuk kesana dan gak jadi, karena takut capek nanti kalau naiknya lagi guys. Bakalan pegel banget. Akhirnya aku mutusin untuk makan bakso aja di sekitar Kuningan ini. Ini yang terkenal di sini, baksonya kayak gini guys, enak banget guys. Aku makan dulu ya guys ya. Ini baksonya tuh enak sekali. Dingin-dingin makan bakso itu paling enak ya guys. Jadi setelah makan bakso ini aku rencananya mau ke satu tempat lagi. Tempatnya itu namanya Balong Kramat ya guys. Letaknya itu ada di Kabupaten Dharma, Kuningan, Jawa Barat juga, masih di daerah Kuningan, cuman rada kesana lagi ya, kita keluar dari daerah Kuningan, jadi cukup jauh dari daerah Kuningan, itu sekitar setengah jaman untuk mencapai lokasi ini. Jadi yang aku mau tuju ini tuh di wisata Balong Kramat. Itu wisatanya itu berupa danau yang terdapat legenda keramatnya, konon katanya kayak gitu guys. Dan untuk mencapai sini ternyata kita tuh harus kayak masuk gang kecil sempit gini, dan dikelilingi oleh permukiman warga. Nah, ini biasanya tempatnya udah nyampe. Oh iya, harga tiket masuknya yaitu 5.000 per orang dan biaya parkir sebesar Rp2.000 aja guys. Murah banget ya ternyata masuk ke sini. Dan tempatnya itu indah banget. Seperti biasa ya, wisata alam di daerah Kuningan itu selalu indah guys, nggak ada yang nggak indah, karena ini itu alami ciptaan Allah, jadi pasti indah ya guys ya. Jadi danau ini tuh adalah sebuah danau kecil ya guys, dimana menjadi suatu objek wisata salah satu objek wisata di daerah Kuningan yang cukup terkenal. Dengan keindahan wisata Indonesia tersendiri memang memiliki daya tariknya sendiri ya guys ya. Berbeda dengan wisata di luar gitu kan guys. Di Indonesia itu ada keunikannya tersendiri wisata-wisatanya, dan kebanyakan wisata Indonesia itu ada berbau mistisnya. Nah, di sini ini emang terkenal dengan wisata keramat yang religius. Jadi dia itu emang terdapat kisah-kisah zaman dulu, konon katanya di sini itu adalah terdapat makam Syekh Rama Haji Ireng yang merupakan utusan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kuningan. Jadi objek wisata ini tuh sekaligus menjadi objek wisata religius bagi masyarakat setempat
karena dapat berziarah ke makam Syekh Rama Haji Ireng tersebut guys. Dan masih banyak lagi sih guys. Ini tuh dulu sejarahnya. Ini tuh dibangun oleh utusan wali Sunan Gunung Jati bernama Syekh Rama Haji Irengan tadi. Dan Dharma Loka sendiri tuh berasal dari nama kota Darul Mai yang diartikan sebagai negara cai, yang merupakan sebagian besar sumber mata airnya berasal dari desa Dharma. Jadi Kuningan sendiri itu sebagian besar mata airnya itu berasal dari desa Dharma ini guys. Konon menurut cerita kolam ini tuh hanya dibikin dalam waktu semalam saja. Dibangun dulunya dalam rangka memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Nah, setelah kolam ini selesai, konon katanya Syekh dan rombongan makan bersama di area kolam ini. Dan ketika selesai makan, tulang ikannya dibuang ke dalam sungai. Dan tidak disangka tulang ikan yang dibuang itu berubah menjadi ikan hidup guys, yang berukuran besar yang dinamakan ikan dewa. Ikan dewa sendiri itu ikan yang banyak terdapat di objek-objek wisata yang sebelumnya aku review, itu yang ada di Cibulan, di Cigugur, dan di Linggarjati. Nah, itu adalah ikan dewa yang konon katanya ikan itu tuh ikan jelmaan ya guys ya, bukan ikan sembarangan, dan gak ada yang berani ngambil ikan tersebut. Nah, awal mulanya terbentuknya danau ini itu dari kisah tersebut guys. Nih, kita bisa lihat di sini nanti ada ikan dewanya juga di sini ternyata ya guys ya. Ini suasananya ini tuh indah banget. Pemandangan sekitar dengan pepohonan yang rindang membuat suasananya sejuk dan tenang ya guys ya. Dan ini air-airnya juga jernih karena benar-benar dari mata air langsung, jadi jernih dan bersih. Nih, di sini kita bisa lihat terdapat ikan dewa yang tadi aku ceritain itu, yang katanya ini ikan-ikan ini itu berasal dari tulang-tulang ikan yang dibuang sama Syekh dan rombongannya dahulu dan berubah menjadi ikan hidup guys. Ya, itu kan cerita rakyat ya guys ya. Kebenarannya ya kita nggak tahu karena itu adalah warisan turun-temurun ceritanya. Tapi setidaknya kita sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga dan merawat lingkungan, tetap harus menjaga dan merawat lingkungan guys gitu. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata kayak gini, jangan buang-buang sampah ya guys, walaupun tuh kayaknya ada yang buang-buang sampah sembarangan, karena lihat aja ya guys tuh, lihat indah banget pemandangan ini, alami banget, bener-bener airnya juga warnanya hampir kebiru-biruan. Ikannya juga di sini banyak dan sehat-sehat. Jadi kita harus ikut menjaga, melestarikan lingkungan ya guys. Nah, di sini juga ternyata ada kolam renangnya guys. Cuman mungkin karena udaranya sangat dingin dan orang-orang sini tuh lebih suka berenang yang di alam bebas yang tadi itu bersama ikan-ikan daripada yang cuman kolam renang doang gitu guys. Oke guys, nih kita terusin lagi. Untuk masuk ke sini tuh tiketnya sangat terjangkau dan murah banget ya guys ya. Sekalian kita juga membantu melestarikan kawasan ini dengan kita mendatangi lokasi ini guys. Kita membantu melestarikannya. Karena aku lihat sekarang wisata Balong Keramat ini udah kurang terawat dan terus ya banyak bangunan-bangunan yang rusak, terus juga sampah-sampahnya juga udah banyak. Sangat disayangkan sekali ya, karena ini salah satu warisan sejarah di Kuningan, Kabupaten Kuningan ini. Jadi kayaknya kita harus turut melestarikannya gitu sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia ya guys. Nah, di bagian sini itu ikannya beda ya jenisnya ya guys. Ini ikan-ikan kayak mas, koi gitu. Dan tadi sana itu khusus ikan dewa. Ini kalau ini ikan biasa guys.
Setahu aku kayaknya kalau ikan dewa tuh airnya beda daripada air yang ikan biasa. Dia tuh airnya lebih biru, warnanya lebih jernih. Nah ini ikan biasa yang ditanam sama pemerintah setempat ya untuk mempercantik kawasan ini. Tapi kawasan ini emang udah cantik sih guys, walaupun gimana pun karena emang cantik alami ya. Kita bisa lihat ya, di sini banyak sekali mata airnya. Indah banget sih guys, itu indah banget dan benar-benar suasana Keramatnya itu terasa banget kalau kita datang ke sini, karena di tengah-tengah ini di danaunya ini tuh terdapat pohon-pohon besar yang beringin-beringin yang menjuntai-juntai gitu, jadi kayak bener-bener kerasa suasana mistisnya gitu guys. Kalau kalian kesini pasti juga merasakan suasana mistisnya tuh bener-bener terasa banget. Tuh kalian bisa lihat pohon-pohon tuh besar-besar banget, ditambah lagi udaranya tuh sejuk banget. Kita bisa ngasih makan ikan di sini. Ikan di sini tuh sukanya dikasih makan roti guys. Jadi kita bisa beli dari penjual roti, ada yang menjual makanan ikan. Terus kita bisa kasih makan ikannya. Oke guys, gimana kalian tertarik ke sini nggak? Karena bagus banget kan tempat wisatanya. Walaupun menurut aku ya rada sedikit kurang terawat, tapi masih recommended untuk dikunjungi guys. Karena kalau wisata alam itu nggak akan ngebosanin ya. Beda dengan wisata buatan, itu sebentar aja kita udah bosan, tapi kalau wisata alam itu rasanya beda aja gitu. Lebih gimana gitu, kayaknya lebih nggak ngebosanin. Nih di sini tuh ada beberapa danau ya. Ini yang besarnya yang ini guys, yang di bagian depan ini. Kalau yang tadi itu sedikit kecil. Nah di atas itu terdapat makam Syekh Rama Haji Ireng. Kita mau lihat aja ya guys ya, semua sekedar untuk pengetahuan. Kita mau lihat ke bagian atas makam Syekh Haji Ireng. Ya, kita harus naik dulu ya ke atas ya, sedikit naik ke atas gitu untuk ke makamnya. Dan biasanya tempat-tempat sini makam ini suka dipakai untuk ziarah orang-orang sekitar ataupun yang punya tirakat atau apa gitu guys. Oh ya deh, soang itu namanya. Soang. Ini menuju makam Syekh. Ini jalan menuju makamnya guys. Jalannya sedikit menanjak. Nah itu dia guys, itu ada kayak berbentuk rumah gitu. Nah di dalamnya itu terdapat makam syekhnya. Nah itu di sana itu yang pintu hijau itu ternyata sudah banyak orang di situ lagi bersalawat guys. Jadi aku cuma lihat dari sini aja ya, karena di situ penuh banget, banyak orang, jadi aku nggak bisa kesana juga. Kasih lihat ke kalian. Oke guys, sekian nih videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.
wisata jadi apa istilahnya? Wisata Pak.